Evaluasinya Komandan? Tentunya evaluasi, tentunya kita sarana prasarana akan lebih melengkapi lagi. Karena memang kapasitas di satuan kami juga terbatas, kami tidak memiliki barak sehingga kami menggunakan aula. Tapi representasi, fasilitas, hak-hak anak semua terpenuhi. Tadi sampaikan Bapak Gubernur, dari mulai istirahat, beribadah, pendidikan, kesejahteraan, maka semuanya lebih baik. Bahkan mungkin bisa kita katakan lebih baik dari yang di luar, Pak Bupati. Oh iya, Bapak Pak. Gubernur. Dibanding di rumahnya bagi di sini, Pak. Siap. Maka kami sangat berterima kasih apabila masyarakat, tentunya para orang tua, juga memberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah untuk kami berpartisipasi seperti disampaikan Bapak Gubernur tadi untuk membantu anak-anak kita menyiapkan generasi emas di 2045. Ini tanggung jawab kita bersama, tentunya kita semua harus mengambil peran. Demikian. Sejauh ini ada kesulitan nggak untuk mendidik anak-anak? Tidak ada kesulitan. Adik-adik pada awalnya membutuhkan proses adaptasi, tapi mungkin 1-2 hari. Setelah itu mereka menikmati, mereka gembira. Tentunya hal yang positif adalah mereka yang awalnya mungkin jarang di rumah, sekarang mereka merindukan rumah. Yang awalnya mungkin tidak sopan kepada orang tua, sekarang mereka merindukan orang tua. Tadi kita sudah lihat sama-sama, mereka menangis, minta maaf pada orang tua. Ini adalah yang positif, dan tentunya momentum kita bersama mengubah karakter anak yang tadi yang mungkin kurang baik menjadi yang lebih baik lagi ke depan. Dan tentunya mencapai cita-cita yang diharapkan. Bisa dipastikan berarti tidak ada kekerasan ya selama tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bisa ditanyakan langsung pada anak. Ini aja, lihat aja anak-anaknya ada bekas kekerasan enggak. Justru kalau mereka di luar tidak ada jamin mereka tidak ada kekerasan. Ini loh, ini yang harus menjadi para pengamat, kemudian KPAI. Anak-anak ini di barak militer tidak mengalami kekerasan, tapi di luar dia dibacok. Aman di mana? Aman di barak militer tidak ada yang bacok, aman di luar mereka dibacok dan digebukin. Ini kan penting gitu loh. Jadi jangan dimasalahin ketika di barak militer segera dibahas, ketika di luar mereka dibacok, mereka dilempar pakai batu, mereka digebukin sampai masuk ke rumah sakit. Pertanyaannya adalah ketika masuk ke rumah sakit, mereka kemudian harus dibayar 100 juta, 50 juta, 45 juta, nggak ada yang nebus. Siapa yang nebus? Apa KPAI turun ke rumah sakit membayar? Kan enggak. Satu lagi Pak, langkah kedepannya untuk kondisi di luar yang begitu mengkhawatirkan seperti apa sih? Ya, pendidikannya harus dievaluasi. Berarti kalau ada situasi seperti ini, pendidikan di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, yang menggunakan anggaran triliunan ini, harus dievaluasi. Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Nah, kalau ke sistem pendidikan, ya saya gubernur kan sudah punya surat edaran tuh. Itu kan saya mengintervensi. Bagaimana bangun, bagaimana pergi ke sekolah, kemudian bagaimana makan di sekolah. Sudah diatur tidak boleh pakai handphone bagi yang SMP dan SD. Tidak boleh lagi mereka tidak boleh lagi mereka keluyuran malam. Kan itu harus kalau bisa menjalankan puasa Senin Kamis bagi mereka yang sudah ingin menekuninya. Nah, yang paling utama adalah ke depan tuh nanti saya ingin membuat jam ya. Jadi pelajar itu kemarin jam 8 bisa aja jam 9. Setelah jam 9 mereka tidak boleh keluyuran, harus ada di dalam rumah. Ini kan penting, Pak. Karena jamnya pada waktu jam belajar gitu loh. Kalau malam minggu ya gak ada masalah. Gitu. Namanya juga anak muda, malam minggu ada masalah. Ini kan penting. Nah, itu perlu siaga. Nanti patroli harus jalan, semua harus jalan. Ini semua terjadi karena pembiaran. Gitu loh. Kita ini membiarkan secara lama. Pertama sebenarnya belum berakhir. Mereka kan sudah 18 hari ya. 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan, ya 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Tetapi yang paling penting adalah coba dari mulai sekarang para kepala desa, ketua RT, RW-nya tegas di lingkungannya. Karena kan anak-anak ini hari ini kan mendapat neraka baik di rumah maupun di jalan maupun di sekolah. Kan nerakanya apa? Sistem yang tersedia hari ini memungkinkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang menuju ke arah kriminal. Nah ini kan untuk itu saya minta pada para guru, orang tua, semuanya mulai fokus bina anak-anak kita, bersikap tegas pada mereka manakala ada langkah-langkah, ada tindakan yang sudah menuju ke arah tindakan kriminal. Tanggapan soal yang KPAI itu Pak, rekomendasinya? Saya tidak akan, gini aja saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu loh. Kalau hanya berkomentar,
memberikan rekomendasi. Ya, apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaannya. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran. Jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Terkait daerah lain kan belum semuanya yang menggelar. Ya kalau saya sih terserah para kepala daerahnya. Tetapi untuk anak-anak SMA semuanya sudah disentralkan di Dodik. Sekarang kan angkatan pertama, besok hari Selasa kita akan lakukan evaluasi. Apakah psikologi mengizinkan, psikolog mengizinkan mereka pulang atau tidak. Nah kemudian kalau mengizinkan pulang maka kembali kemudian nanti dievaluasi dalam setiap minggu. Nah tetapi yang untuk SMP kan tanggung jawab Bupati Wali Kota, SD tanggung jawab Bupati Wali Kota. Silahkan ambil peran. Jangan sampai misalnya kayak gini deh. Di Kerawang itu di Cikampek itu rawan banget. Kalau tidak ada tindakan, ya nanti jangan nyalahin gubernur. Kalau di daerah masih ada tawuran yang dilakukan oleh anak-anak SD. Kemarin kan akibat telat, saya udah beberapa kali minta ke Wali Kota Depok cepat ambil tindakan. Apa yang terjadi di Depok? Anak SD bawa senjata tajam. Nah ini kan gak bisa lagi kita hari ini nunggu kemudian hanya berdasarkan aspek-aspek keilmuan. Kenapa? Ilmu itu ada manfaat kalau dipraktekkan. Kalau ilmu hanya sekedar baca buku tanpa dipraktekkan ya nggak ada manfaatnya. Saya tidak punya ilmu lah yang cukup untuk bagaimana membenahi anak-anak. Tapi saya hanya punya keinginan dan niat untuk membenahi. Persoalan niat saya salah tidak ada masalah. Yang penting kita salah tapi berbuat jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Ada lagi? Siap. Suasana haru menyelimuti markas Resimen Armed 1 Sirayuda Purwakarta saat 39 pelajar SMP mengakhiri masa pelatihan pendidikan berkarakter bela negara selama 18 hari pada Minggu, 18 Mei 2025. Tangis pecah saat satu persatu dari mereka memeluk erat orang tuanya yang menjemput. Bahkan tak sedikit yang bersimpuh mencium kaki ayah dan ibu. Simbol ketulusan maaf dan kebangkitan tekad. Di bawah terik matahari, barisan pelajar berseragam loreng berdiri tegak mengikuti upacara penutupan yang digelar secara militer. Upacara itu dihadiri Bupati Purwakarta, Saipul Bahri bin Zain, dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun, sorotan utama justru tertuju pada perubahan raut wajah para pelajar yang 2 pekan lalu masuk dengan kepala tertunduk, kini menatap tegap penuh percaya diri. Salah satu orang tua siswa, Yeni, mengatakan dirinya melihat perbedaan pada anaknya. Kini, anaknya tersebut tampak lebih tenang dan sopan. Yeni juga mengungkap anaknya itu sempat ikut tawuran, sedang saat ini malah mencium tangan sambil mengucapkan kata maaf. Suara Yeni bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia berharap anaknya menjadi anak soleh dan bisa berubah total. Kini, anak-anak itu pulang bukan sekadar kembali ke rumah, tapi kembali dengan harapan baru, dengan dada yang lebih lapang, dan tekad untuk memperbaiki diri. Itulah yang diharapkan oleh para orang tua terhadap anaknya yang sudah menjalani pendidikan berkarakter selama 18 hari. Diketahui sebelumnya, para pelajar ini terlibat berbagai kenakalan remaja, seperti tawuran, bolos sekolah, bahkan konsumsi minuman keras. Orang tua mereka yang awalnya ragu untuk mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti program ini, kini justru merasa bersyukur. Menurut Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain, atau yang akrab disapa Om Zain, program ini bukan sekadar pelatihan fisik,
Program ini juga mendapat pengawasan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah. Ketika muncul isu adanya pemaksaan, Bupati pun menepisnya. Meski masa barak telah usai, namun perjalanan pembinaan belum selesai. Menurut Om Zain, para pelajar akan kembali untuk sesi refresh 2 minggu mendatang sebagai bentuk kontrol dan kesinambungan program. Terkait kelanjutan program pendidikan berkarakter ini, Om Zain menyebut bahwa pihaknya sudah mendata calon siswanya. Ia juga mengaku telah melakukan seleksi ketat, maka harus ada rekomendasi dari sekolah, orang tua, dan hasil asesmen psikologis, sehingga tidak ada yang dititip sembarangan. Selesai. Pelajar di sini Pak, langkah kedepannya seperti apa Pak? Kemudian hasil dari Bapak lihat apa Pak? Itu kan mereka sudah dapat tulisan-tulisan dari diri mereka sendiri, ditulis di piagam. Tadi yang di piagam itu ada tulisan mereka sendiri, janji mereka terhadap dirinya, janji mereka terhadap lingkungannya, janji mereka terhadap sekolahnya, janji mereka terhadap orang tuanya. Nah saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka walau bagaimanapun mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkawan-kawanan sama keluarga. Saya pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Kan program ini kan berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya. Untuk kan kemarin ada statement dari Pak Gubernur terkait ada pemindahan dari barak ke SKB itu gimana? Ya, nanti kita tuh disanggar, nanti mereka disanggar. Tapi saat ini kita pulangkan dulu ke rumahnya biar mereka ketemu keluarga. Berarti nanti untuk kelanjutan disanggar. Untuk tahap kedua Pak, ada nggak? Ada. Berapa peserta Pak? Dan yang kapan? Sudah kita verifikasi, kita identifikasi, udah verifikasi ya, karena itu harus melalui verifikasi yang agak lumayan. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian orang tua, karena saking banyaknya yang mendaftar, baik lewat sekolah atau orang tua, jangan sampai malas ngurus anaknya langsung dititipin ke kami. Jadi kita konseling dulu, kita tanya sekolahnya masih sanggup atau tidak, kita tanya orang tuanya. Kalau memang sudah orang tuanya tidak sanggup, sekolahnya tidak sanggup, dan berdasarkan hasil psikolog konseling ini harus kita bina di barak militer, baru kita bawa. Ada yang di luar kabupaten yang menitipkan? Ada yang tingkat SMA ada. Subang sama Karawang. Ini ada temuan dari KPAI terkait katanya ada pemaksaan, kalau tidak ikut ini akan tidak dinaikkan kelas. Tanggapan Pak Bupati seperti apa? Nah kira-kira kalau misalnya ada pemaksaan, Bapak saksikan semua tadi, semua linangan air mata para orang tua, linang air mata kebahagiaan. Rasanya air mata ini nggak bakalan cukup untuk terus melukiskan kebahagiaan orang tua ketika melihat perubahan-perubahan anaknya. Dan di sini juga ada KPAI kabupaten yang selalu menyaksikan semuanya, selalu mengawasi. Saya pikir nggak usah saya jawab, ini juga sudah menyaksikan, sudah tahu. Dan gitu. Pak Dandi, gimana Pak Dandi soal pernyataan dari KPAI yang ada temuan-temuan seperti itu, apa sebelumnya? Oke, siap. Perlu saya klarifikasi ya, pernyataan dari pusat guru BK yang mengancam peristiwa dari kendaraan naik kelas itu, menurut saya yang saya temukan di dalam itu bukan sampai meninggal. Itu hanya sebatas peringatan saja. Dia dan suami. Yang jelas guru BK di sini kita bersama dengan psikolog, baca dinas pendidikan, kita melakukan konseling dan anak itu ditanya. Mereka semua tidak ada yang seluruh dipaksa. Tapi ancaman itu ada betul dari Ancaman saya kira bukan ancaman, mungkin hanya sekedar hanya mengingatkan saja. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Dan nggak ada kaitan sama tidak ada kaitan dengan di sini. pendidikan di barak militer, tidak ada. Ya, itu saya klarifikasi itu seperti itu. Saya dari KPD ke Kabupaten Purwakarta mengklarifikasi bahwa penjelasan tidak benar.